jauhkan ku sebut namamu, bila dekat aku genggam tanganmu. Engkaulah tangisku, engkaulah tawaku, belahan jiwaku. Namulaikan wa ta'ala wassalihin, kita ini ingin berjalan di jalannya orang-orang soleh. Orang soleh itu bagaimana? Orang yang menghabiskan umurnya dalam taat, tidak maksiat. Jadi senamulaikan Allah SWT, ini pentingnya dakwah dan pentingnya perjuangan. Dengan dakwah maka akan hidup agama. Kalau sudah hidup agama, barokah dari langit, barokah dari bumi, pertolongan Allah SWT akan datang kepada umat ini, sehingga umat ini akan di atas seluruh umat-umat yang lain seperti dulu. Zaman dulu itu semulaikan Allah Ta'ala ya. Masya Allah ya, umat Islam tidak banyak semulaikan, tapi seluruh dunia takut semua dengan umat Islam. Sebagaimana yang diceritakan dalam Hayatus Sahabah itu, kalau sudah pasukan-pasukan Islam itu datang, maka orang-orang kafir itu tidak bisa bertahan lama, sebentar saja mesti sudah melayu, sudah mundur. Nggak ada satu kekuatan pun di dunia yang bisa menghadapi pasukan-pasukan Islam. Ketika umat Islam itu semua da'i, ketika umat Islam menggama dengan sebenar-benarnya. Namulaikan Allah Ta'ala. Nah inilah sekarang yang mau kita cita-citakan. Inilah yang kita usahakan sekarang ini. Usaha kita ini bukan usaha kecil-kecilan, usaha besar. Usaha bagaimana keadaan diri kita, keluarga kita, dan umat ini kembali seperti zaman awal dulu lagi. Apa bisa? Kalau Allah membisahkan, ya bisa saja. Wong dulu para sahabat itu asalnya orang-orang kafir, orang-orang penyembah berhala, orang-orang musyrikin. Tapi bisa berubah ketika mereka sibuk di dalam perjuangan Rasulullah SAW. Namulaikan Allah Ta'ala. Begitu juga kita dalam zaman yang sudah akhir ini, yang sudah zaman yang hiruk pikuk tidak karu-karuan ini, kalau kita sungguh-sungguh ya, janji Allah pasti akan datang juga. Maka kita niat semuanya untuk berpegang dengan usaha ini sampai akhir hayat kita, insyaallah. Dengan semata-mata karena Allah, ikhlas semata-mata karena Allah. Kalaupun kita belum berhasil secara zahir, tetapi kalau kita terus istiqomah dalam perjuangan sampai mati, maka Nabi mengatakan, man mata murabita ujriyalahu amaluhu ila yaumil qiyamah wa aminal fattan. Barang siapa mati dalam keadaan memperjuangkan agama Allah, maka dia akan dianggap terus beramal sampai hari kiamat. Ujriyalahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Amalan dia akan terus dijalankan oleh Allah sampai hari kiamat. Orang ikut, orang tidak ikut itu urusan orang, yang penting kita ini terus berjuang sampai mati. Itulah tugas kita. Kalau kita berjuang sampai mati, maka kata Nabi, ujriyalahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Maka amalannya akan dijalankan oleh Allah sampai hari kiamat. Ditambah lagi, wa aminal fattan, nanti dikubur dia tidak ditanya oleh penguji kubur mungkar dan nakir. Begitu dia masuk di kubur, maka datang malaikat menyertai dia, mengatakan kepada mungkar dan nakir, ini orang ujiannya sudah di dunia, di kubur tidak usah diuji lagi. Ini orang ujiannya sudah di dunia. Seperti orang sekolah itu mulai kan, dari SLTA nilainya 10 semua,
masuk perguruan tinggi nggak usah diuji, sudah masuk langsung. Ini kepinteran nih bocah iki. Ini kepinteran, nggak usah diuji meneh. Begitu juga orang yang memperjuangkan agama Allah itu. Di dunia dia sudah banyak mengalami kesusahan untuk agama, maka dikubur sudah tidak diuji lagi. Ada orang-orang di padang mahsyar, malaikat. Orang masih dihisab di padang mahsyar. Tiba-tiba ada serombongan orang tuh langsung rombol mau masuk pintu surga. Maka malaikat, para malaikat heran, kamu ini apa? Belum dihisab, belum ditanya, kok sudah mau masuk surga? Maka mereka mengatakan, kami ini mau ditanya apa lagi? Katanya. Dunia sudah saya tinggalkan, rumah sudah saya tinggalkan untuk memperjuangkan agama Allah. Sekarang kita mau ditanya mengenai dunia lagi? Katanya. Dunia sudah saya tinggalkan karena memperjuangkan agama Allah. Sekarang di sini mau ditanya lagi mengenai dunia kami. Maka malaikat bingung. Allah berfirman, qad sadaqu. Ini hambaku sudah benar. Dia sudah meninggalkan dunianya karena memperjuangkan agamaku. Jangan ditanya lagi mengenai apa-apa dia. Suruh masuk surga. Nah, ini malaikat. Jadi orang itu disuruh keluar 4 bulan. Itu maksudnya bagaimana malaikat? Maksudnya itu supaya nanti di akhirat tuh kamu bisa ngomong begitu itu. Dunia sudah saya tinggalkan karena agama, masa mau ditanya lagi? Nah, gitu. Tapi kalau orang dekem aja di rumah, ya, tidak memperjuangkan agama Allah, mau ngomong apa pada waktu itu malaikat? Bingung, ya. Sini mulaikan Allah SWT. Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala di akhir zaman ini malaikat sudah menampakkan janjinya, ya. Dengan kerja dakwah ini agama hidup di mana-mana di seluruh dunia. Di Amerika, di Cina, di Belanda, di Eropa. Allah telah tampakkan kalau kerja ini hidup sampai di Australia. Yang dulu tidak ada orang Islam, ketika usaha dakwah ini hidup, sekarang masjid-masjid mulai dibangun, orang-orang masuk Islam. Bahkan pesantren-pesantren pun mulai hidup di sana. Saya di Australia. Allah telah tampakkan janjinya, kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Allah sudah tampakkan janjinya. Maka kita pegang kerja ini dengan sungguh-sungguh malaikat. Maka yang mau keluar 4 bulan, 40 hari, silahkan berdiri ke selatan. Taqabbalallah. Monggo Pak, sing badhe medal sekan wulan, sekan dosa dinten, kula aturi jumeneng Pak, monggo. Nah, monggo. Jumeneng idul sedaya Pak, monggo. Monggo. Sing badhe medal sekawan wulan, sekawan dosa dinten. Terus ngidul Pak, monggo ngidul, terus ngidul mereka. Monggo, Masya Allah, taqabbalallah, jazakumullah. Jenengan iki dipilih kali Allah, Masya Allah. Terus nih Kanjeng Nabi, terus nih para nabi, terus nih para sahabat. Monggo. Sing badhe medal kang sekawan wulan, sekawan dosa dinten, nggih. Sedaya jumeneng ngidul, monggo. Tambah masa, sisa masa, monggo. Tambah masa, sisa masa, utawi pinten dinten mawon, nah, monggo jumeneng ngidul saya Pak. Pinten dinten mawon, nggih. 4 bulan, 40 hari, sono 10 dino. Nggih, monggo pinten dinten mawon jumeneng Pak. Monggo, bismillah ngidul. Nggih.
ora mun kula critani nek setan mboten seneng to. Tenan tibake. Rasane abot to nggih ajeng ngadeg. Nah, tenan berarti cerita kula niku. Lah kangge ngalahne setan niku ndus pundi? Setan niku mboten